Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Sebelum belajar jangan lupa baca doa dulu ya. Kalau sudah, siapkan alat tulis. Hari ini kita belajar mengenai perkembangbiakan pada hewan. Minggu lalu kita sudah belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan ya. Ternyata kalau di tumbuhan ada yang bisa berkembang biak secara kawin dan tidak kawin. Masih ingat ya bahasanya? Kalau perkembangbiakan secara kawin disebutnya generatif, secara tidak kawin disebutnya vegetatif. Nah, ternyata kalau pada hewan sama nih. Hewan itu bisa berkembang biak dengan cara kawin dan secara tidak kawin. Namanya sama, kalau secara kawin disebutnya secara generatif dan tidak kawin disebutnya secara vegetatif. Kita balik lagi, pengertian perkembangbiakan secara kawin atau yang generatif itu berarti melibatkan dua induk ya, melibatkan dua induk, yaitu jantan dan betina. Kalau yang secara tidak kawin, vegetatif, hanya melibatkan satu induk saja. Yang pertama kita belajar cara perkembangbiakan hewan secara generatif dulu atau secara kawin. Kalau dalam perkembangbiakan generatif ini dibagi menjadi 3 cara. Yang pertama ovipar. Ovipar ini maksudnya hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Tahu dong ya contohnya hewan apa aja yang berkembang biak dengan cara bertelur? Coba kamu bayangkan ayam. Kayaknya kamu sering ya makan telur ayam ya. Itu sebenarnya telur itu bisa jadi bakal calon anak, cuman kalau yang kamu makan enggak sih ya. Jadi ketika hewan berkembang biak dengan cara bertelur, ini si bakal ayamnya, si bakal anak ayamnya ini tumbuh dan berkembangnya di dalam si telur tadi. Jadi kalau ibu tuliskan di sini embrio tumbuh dan berkembang di dalam cangkang telur. Nah, selama dia di dalam cangkang telur itu, dia mendapatkan asupan makanannya itu dari cadangan makanan yang dalam telurnya. Jadi, selain ada si bakal anak ayam tadi, di dalam telur itu juga ada dalam telur terdapat embrio dan cadangan makanan buat si embrio tadi sampai dia siap ditetaskan. Karena tadi ibu sempat bahas unggas dan ikan, ada perbedaan nih diantara keduanya. Biarpun mereka sama-sama berkembang biak dengan cara bertelur, tapi keduanya mempunyai cara pembuahan yang berbeda. Jadi kalau cara pembuahan itu ada 2. Ada yang secara internal, ada yang secara eksternal. Ini bahasa Inggris aja nih, kalau in kan dalam ya. Artinya pembuahan internal itu pembuahannya terjadi di dalam tubuh induknya. Pembuahan, inget nggak tadi artinya apa? Peleburan antara sel kelamin jantan dan betina. Jadi ini pembuahannya terjadi di dalam tubuh induk. Biasanya yang betina terjadi di dalam tubuh induk. Jadi kalau in artinya di dalam gitu ya. Nah, kalau pembuahan eksternal, pembuahannya terjadi di luar tubuh induk.
Siapa aja sih yang melakukan pembuahan internal? Kalau pembuahan internal ini contohnya pada ayam, bebek, burung. Jadi unggas ya. Ayam, bebek, burung. Nah, kalau yang pembuahannya secara eksternal di luar tubuh induk itu biasanya ikan. Terus hewan amfibi ya, katak atau kodok ini pembuahannya di luar tubuh induknya. Ya, selanjutnya perkembangbiakan generatif atau kawin yang kedua yaitu vivipar atau melahirkan. Contohnya ini pada hewan sapi, kambing, terus kera, terus kerbau, dan lain-lain. Bedanya apa sama ovipar tadi? Kalau yang vivipar ini mengalami hamil. Jadi kalau yang ovipar tadi kan asupan makanan si embrionya dapatnya dari dalam telur. Tapi kalau yang vivipar, si embrio tadi mendapatkan nutrisi dari induk. Jadi antara si embrio dan induknya dihubungkan sama plasenta. Mungkin yang punya adik bayi tahu yang namanya ari-ari ya. Ari-ari itu penghubung antara si janin sama induknya. Jadi kalau misalkan pada manusia antara janinnya, antara bayinya sama mama kamu nih, kalau kamu punya adik, atau dulu waktu kamu bayi juga di dalam kandungan kamu sama ibu kamu dihubungkannya sama plasenta, atau bahasa yang mudah dikenalnya itu ari-ari. Jadi dia dapat asupan makanan dan oksigen ya dari situ. Oke, selanjutnya kita bahas tentang ovovivipar. Jadi gabungan keduanya tadi ya, ovipar sama vivipar. Jadi ovovivipar maksudnya apa? Ini maksudnya hewannya itu dikandung sama induknya. Jadi hewannya itu ada di dalam rahim. Ibu mau gambar ini tapi mungkin gambar ibu nggak terlalu bagus. Misalkan ya, ini rahim induknya kayak gini nih. Biasanya hewannya contohnya itu hiu. Contoh hiu, pari, terus ada lagi anaconda dan lain-lain. Jadi misalkan ibu mau menggambarkan di dalam perut hiu nih. Jadi ini di dalam perut hiu, di dalam rahimnya hiu ada telur gini misalkan. Nah, di dalam telur ini ada si embrionya ikan hiu tadi, calon bayinya ikan hiu. Ingat nggak tadi bedanya antara yang bertelur dan melahirkan apa? Kalau bertelur, nutrisinya, makanan si calon bayinya itu ada di dalam telur ya. Sama, ini juga. Ini ada cadangan makanannya di sini, di dalam telurnya. Gitu. Nanti ketika dia sudah berkembang sempurna, dia bisa keluar dari dalam telur ini. Tapi telurnya itu bukan kayak telur ayam yang keras gitu ya, enggak ya. Jadi dia keluar dari dalam sini, dalam telur. Tapi dia masih di dalam rahim ibunya kan ya, masih dalam perut ibunya kan. Nanti setelah dia siap baru dilahirkan. Ini barulah keluar gitu. Makanya namanya bertelur dan melahirkan. Ya, yang tadi sudah paham ya, perkembangbiakan secara generatif. Sekarang kita bahas perkembangbiakan hewan secara vegetatif atau tidak kawin. Diingat-ingat lagi tadi arti vegetatif berarti hanya melibatkan satu individu saja atau satu induk saja. Ini gampangnya langsung ibu jelaskan pakai gambar ya. Jadi yang utama ada 3 cara perkembangbiakan vegetatif atau secara tak kawin, yaitu membelah diri, fragmentasi, dan tunas. Untuk yang membelah diri ini biasanya terjadi pada hewan yang berukuran sangat kecil atau mikro. Jadi ngelihatnya itu aja pakai mikroskop. Jadi kalau ibu gambarkan nih ya, biasanya dia terjadinya pada hewan bersel satu. Contohnya pada amuba. Tadinya ada begini hewannya, selnya satu nih. Lama kelamaan dia akan berusaha untuk memisah.
Terus nanti ini yang tadi selnya jadi gini nih. Nah, nanti lama kelamaan akan memisah. Yang ini jadi begini, ini jadi gini. Jadi dari satu individu bisa menjadi dua individu yang berbeda. Contohnya terjadi pada hewan amuba. Untuk yang kedua, fragmentasi. Kalau fragmentasi adalah cara perkembangbiakan dengan cara memotong atau memutuskan bagian tubuhnya. Biasanya terjadi contohnya pada cacing planaria. Kalau ibu gambarkan, tadinya ada satu cacing ya, dia bentuknya seperti ini kurang lebih, gitu. Terus tubuhnya terpotong nih, begini. Nanti kan akan menciptakan dua potongan, yang atas sama yang bawah, gitu. Nanti yang atas ini dia akan menciptakan individu baru, yang bawah juga. Jadi di sini numbuh pakai titik-titik kali ya, gini numbuh. Selain pada cacing planaria, bisa juga terjadi pada bintang laut. Bintang laut kan kakinya ada 5 tuh ya, kayak Patrick. Kalau di kartun SpongeBob tuh kan ada 5 kakinya tuh ya. Kalau kamu belah-belah gini, terus kamu belah-belah nih gini nih, nanti masing-masing potongannya akan menjadi individu baru. Lucu ya. Yang ketiga ada tunas. Ingat dong tunas di pelajaran kemarin, perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan ya. Ada juga yang tunas kan. Artinya apa? Dia muncul di sekitar induknya. Sama kayak hewan juga gitu. Biasanya terjadi pada hewan laut, ada yang namanya hydra, yang bentuknya kayak gini nih, kurang lebih. Nah, nanti bakal calon anaknya akan ada di sini nih, kecil. Gitu. Jadi nempel kayak tunas adventif deh. Terus lama kelamaan makin besar. Nih, makin besar. Nah, kalau dia sudah semakin besar dan mampu untuk hidup sendiri, dia akan memisahkan diri, akan lepas. Sini ya. Udah deh, ini lepas begini. Nanti dia akan tumbuh di tempat lain lagi. Jadi ini contohnya tadi hydra. Sudah jelas ya sampai sini ya. Oke, itu saja pelajaran untuk hari ini. Ibu harap kalian dapat paham dengan apa yang ibu sampaikan. Nanti akan ibu kasih beberapa soal latihan. Rangkumannya harap catat di buku catatan kalian masing-masing ya. Sekian dari ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.